Ya, berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan ya perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, karena sebagian siswa masih bingung ya, membedakan permutasi dan kombinasi untuk tingkat SMA ya. Oke, langsung saja ya. Saya kasih ilustrasi ya. Permutasi, definisi permutasi itu adalah susunan suatu objek dari beberapa objek yang ada ya, yang dapat dibentuk, tetapi memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Sementara kombinasi itu susunan suatu objek yang dapat dibentuk, mereka tidak tergantung pada susunan ya. Berarti urutannya tidak dipengaruhi ya, tidak mempengaruhi urutannya. Berarti intinya dibolak-balik pun sama ya. Berarti intinya permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Gini misalkan, suatu kelompok ya, ada 5 anak ya, A, B, C, D, E, gitu ya. Ini sama. Misalkan, kita hanya ilustrasi membedakan antara kombinasi dan permutasi ya. Nah begini, ada 5 anak, A, B, C, D, E, akan dipilih susunan 2, wakil ketua dan ketua, gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, maka susunannya adalah A, kemungkinan yang terjadi A ketua, B wakil ketua, gitu ya. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau dibalik berarti B ketua, A wakil ketua. Nah, ternyata apa? Kondisi ini kan beda. Sementara A ketua, B wakil, dan B ketua, A wakil. Itu kan suatu yang beda ya. Sekarang gini, misalkan A ketua, C wakil. Beda dengan C ketua, A wakil. Ya, berarti ini tidak sama ya. Berarti kuncinya dengan cara yang sama, B, C tidak sama dengan C, B. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Memperhatikan urutan, memperhatikan posisi. Gitu ya. Itu berarti permutasi. Nah, sekarang kalau kombinasi. Misalnya gini, ada sekelompok 5 siswa akan dipilih 3 anak untuk mewakili kegiatan rapat. Misalnya gitu ya. Akan memilih 5 anak, akan memilih 3 anak dari 5 yang ada. Nah, berarti untuk mewakili rapat. Kemungkinannya yang terjadi adalah kita akan memilih A, B, C ya. Ini apa? B, C, D dan seterusnya. Nah, ini akan sama ketika kita memilih C, B, A atau A, C, B. Nah, di mana ini kedudukan sini ini tidak memperhatikan urutan. Gitu ya. Nah, kedudukan ini sama, ABC, CBA, ACB itu sama. Beda dengan ini, AB tidak sama dengan BA. Gitu ya, jadi kalau memperhatikan soal permutasi dan kombinasi, kita lihat konteksnya. Oh, kalau ini memperhatikan urutan atau memperhatikan posisi, berarti itu permutasi. Ya, terus kemudian kalau tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan posisi, ya berarti intinya ini sederajat sama, itu berarti kita menyelesaikan dengan kombinasi. Oke ya, sudah paham ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Ini ada 2 contoh yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Oke ya, kita fokus soal pertama. Di suatu kelas terdapat 6 siswa kandidat ya, dan akan dipilih 2 siswa untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Berapa banyak susunan ketua dan wakil ketua dari ke-6 siswa tersebut yang dapat dibentuk tentunya ya. Nah, seperti tadi, anggap saja ini ada 6 anak ya, A, B, C, D, E, F gini kan. Nah, kemungkinan ketua dan wakil ketua kan AB boleh ya, BA kan juga boleh, AC boleh, CA boleh. Nah, karena ini
suatu yang memperhatikan urutan ya, memperhatikan posisi, berarti ini diselesaikan dengan cara permutasi ya. Berarti memilih 6 ya, memilih 2 dari 6 yang ada. Oke ya. Nah, berarti banyak susunan atau banyak cara memilih ya. Itu adalah permutasi, berarti berapa? 6, 2 ya. Berarti kita tulis 6P2. Ingat rumus permutasi apa? NPR itu sama dengan apa? N faktorial per N min R dalam kurung faktorial. Gitu ya. Ini rumus permutasi ya. Oke, sekarang kita terapkan. Di sini ada 6P2. Berarti 6 faktorial per N min R. Berarti 6 dikurangi 2 faktorial. Gitu ya. 6 faktorial kita tulis 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini 4 faktorial. Gitu ya. Ini kita coret aja. Sehingga menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, artinya banyak susunan ketua dan wakil ketua yang dapat dibentuk. Ada 30 cara. Gitu ya. Itu adalah soal tentang permutasi. Nah, sekarang coba kita membahas soal nomor 2. Apakah soal tersebut permutasi atau kombinasi? Kita lihat saja. Ini soal yang nomor 2. Kita baca aja langsung ya. Di sekolah terdapat 6 siswa terbaik. Dari 6 siswa tersebut akan dipilih 2 orang untuk mewakili pemilihan siswa teladan tingkat kabupaten. Nah, berapa banyak cara memilih kedua siswa tersebut? Nah, begitu ya. Seperti tadi, misalkan di sini ada 6 anak. 6 anak terbaik ya, akan dipilih 2 untuk mewakili siswa teladan tingkat kabupaten. Berarti kemungkinan kan AB boleh ya, AC boleh, AF boleh, misalkan gitu kan, CF juga boleh. Nah, ini berarti kalau kita pilih AB atau kita pilih BA gitu ya. Ini kan sama saja ya. AC sama dengan CA. Nah, berarti di sini posisi ini tidak mempedulikan urutan ya, tidak memperhatikan posisi. Artinya AC sama dengan CA. Berarti kesimpulannya soal ini diselesaikan dengan apa? Kombinasi. Oke ya. Nah, berarti ingat rumus kombinasi apa? N CR itu sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Ini ya, ini rumus dasar cara mencari kombinasi. Nah, pada soal tersebut ada 6 siswa dan dipilih 2 siswa. Maka banyaknya cara pemilihan atau banyak susunan itu ada 6C2. Oke ya, saya hitung. Ini 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan 6 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Seperti tadi ya. Kalau 2 faktorial itu kan 2 dikali 1. Ini 6 dikurangi 2, 4 ya. 4 faktorial. Kita coret saja. Kemudian tinggal 6 kali 5 per 2. Sama dengan 30 dibagi 2 ya. Hasilnya 15. Nah, jadi banyaknya cara memilih kedua siswa ya. Dengan cara yang berbeda ya. Itu sebanyak 15 pemilihan. Oke ya, begitu. Sudah paham cara membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ya, demikianlah dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.